Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ananda semua. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi melalui media Zoom ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, apakah kabar Ananda semua baik-baik saja? Semoga meski di masa pandemi hari ini, Ananda tetap semangat dan tetap baik-baik saja. Dan Ibu harapkan kepada Ananda untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga daya imun. Baiklah, untuk mengawali acara kita, marilah kita memulai dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya bahwa hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi yaitu tentang membina persahabatan. Yang mana ini Ibu ambil karena sesuai dengan aplikasi instrumentasi kemarin yaitu umum. Ananda sebagian besar itu mengalami masalah itu di dalam hubungan sosial yaitu tentang berteman dengan teman sebaya itu, memiliki permasalahan berinteraksi yang baik dengan teman. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan layanan tentang membina persahabatan. Nah, tujuan Ibu memberikan layanan ini yaitu agar Ananda semua dapat memahami dan memiliki perasaan positif untuk membina persahabatan dengan kegiatan positif, serta memiliki rencana kegiatan untuk mengisi kegiatan persahabatan dengan kegiatan positif. Nah, di sini ada speaking. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan kepada materi selanjutnya, Ibu ada speaking yaitu tentang tebak gambar dan persepsi. Nah, di sini coba Ananda tentukan gambar apa yang Ananda lihat di sini. Perhatikan dengan baik dua gambar ini. Binatang apa yang Ananda lihat dari dua gambar ini? Nah, setelah selesai, sekarang ini ada dua gambar. Itu yang pertama, tentang gambar yang pertama dulu. Ada orang yang melihat ini adalah gambar seekor kuda, sedangkan kalau dibalik, dia akan terlihat seperti kata. Nah, selanjutnya di sini juga seperti itu. Ada yang bisa melihat seperti kelinci, namun kalau dibalik dia akan menjadi kepala bebek. Nah, maksud dari ice breaking ini yaitu pada setiap kehidupan seseorang pasti akan membutuhkan teman yang bisa berbagi di saat susah maupun senang. Memang memiliki peran yang bisa membuat hidup menjadi lebih berwarna. Di mana saat Ananda memiliki teman yang baik, bukan hadiah atau bingkisan atau kado yang mereka inginkan, namun perhatian, kesabaran yang mereka butuhkan dari Ananda semua. Namun terkadang ada juga sahabat yang butuh didengarkan, baik itu dia di dalam keadaan suka maupun duka. Jadi di sini persiapkan waktu dan kesabaran yang cukup untuk mendengarkan segala masalah serta keluh kesah yang mereka rasakan. Nah, dari dua gambar yang Ibu berikan tadi bisa ditarik kesimpulan yaitu, nah, ketika kita dalam bersahabat itu akan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kadang dari sisi kita memandang ini baik, sedangkan di sisi yang lain teman kita memandang itu baik. Makanya di sini diperlukan itu saling memahami, saling mengerti dalam persahabatan. Sehingga hubungan persahabatan terbina dengan baik. Nah, selanjutnya itu tentang pengertian persahabatan. Nah, di sini
Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas dasar sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Bagaimana sebuah hubungan dikatakan sebagai sahabatan? Nah, seperti yang dikatakan tadi, hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas sukarela. Nah, di sini persahabatan itu didasari dari sukarela, tidak ada pemaksaan. Makanya di dalam hubungan ketika kita berinteraksi dengan teman, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tidak bisa memaksakan keinginan kita. Karena di dalam hubungan persahabatan itu adalah sukarela. Nah, di sana kita akan terjalin hubungan yang erat, tidak adanya dasar keterpaksaan. Begitu di dalam persahabatan. Nah, sebuah persahabatan itu bisa dikatakan menjadi sebuah sahabat itu dia memiliki ciri-ciri, yaitu ada saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal. Nah, dalam persahabatan itu kita saling menyayangi, saling berbagi dalam hal. Nah, ketika teman susah, dia sedih, kita dekati dia dengan penuh rasa sayang, kita bantu dia dalam keadaan apapun, dia dalam hal yang susah ataupun dalam senang, kita saling menyayangi satu sama lain. Nah, saling setia, jujur, dan kerjasama yang baik. Dalam sebuah hubungan persahabatan, yang paling penting itu setia, jujur. Nah, dalam persahabatan apa yang kita rasakan, itu kita jujur sampaikan kepada teman-teman. Misalnya tidak suka dengan seperti hal ini, nah disampaikan ke temannya, sampaikan dengan cara yang baik, di mana teman itu nggak akan tersinggung dengan cara kita penyampaian. Terus kita menjalin kerjasama yang baik. Misalnya ketika teman ini lagi sakit, kita bantu dia untuk masak supaya dia bisa makan. Kan kita tinggalnya misalnya satu tempat tinggal, dibantu teman tersebut, saling bekerja sama. Yang satu nyuci piring, yang satu nyapu rumah. Begitu dalam persahabatan. Selanjutnya saling berkomunikasi secara intensif. Berkomunikasi secara intensif ini yaitu di dalam kita menjalin persahabatan, dalam berteman itu jangan asik dengan gadget kita sendiri. Nah, kebanyakan sekarang ini itu ketika temannya lagi berbicara, yang kita sibuk dengan gadgetnya, sibuk buka-buka Instagram ataupun melihat TikTok ataupun yang lainnya. Itu akan mengganggu mereka tidak dihargai. Nah, selanjutnya itu saling mencegah rahasia, saling percaya dan jujur. Maka di sini kita harus menjaga apa yang dirahasiakan oleh kita, percaya dia bisa baiklah. Dilanjutkan itu tadi karena sinyal jadi keluar sebentar. Nah, seperti lagi.
itu tentang menjaga rahasia dan kejujuran. Mohon maaf tadi terkendala sinyal kembali. Nah, baiklah, sekarang Ibu lanjutkan lagi, yaitu saling menjaga rahasia, saling percaya, dan mengedepankan kejujuran. Dalam persahabatan itu, apa yang dibilang oleh teman kita, mungkin itu menurut kita biasa saja, sehingga kita bicara ke orang lain. Padahal itu merupakan suatu rahasia yang dia tidak mau orang lain mengetahuinya. Nah, untuk itu, kita dalam persahabatan itu kita harus menjaga apa yang dia sampaikan, sehingga dia percaya dengan kita. Selanjutnya itu saling membantu, terutama saat salah satu mendapatkan kesulitan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu sama dengan bekerja sama. Nah, selanjutnya itu menjaga persamaan hak dan kewajiban. Nah, dalam persahabatan itu, kita harus menjaga hak kita serta kewajiban kita kepada teman kita. Kita berhak untuk dihargai dan kita juga berkewajiban untuk menghargai teman tersebut. Makanya dalam persahabatan itu kita perlu saling menjaga persamaan hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya itu saling menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, dan status sosial. Nah, kan kita namanya yang kepala yang sama hitam, namun kita memiliki berbagai perbedaan. Sedangkan anak yang kembar aja dia juga ada perbedaannya. Sehingga kalau kita berteman dengan orang, kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Selanjutnya itu membina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Membina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Nah, di sini agar persahabatan kita itu terbina lebih lama, awet, itu yang pertama itu menghormati dan menghargai. Nah, kita harus menghargai teman-teman kita, harus menghormati dia. Jangan mentangkan kita sama besar, kita lalu-lalu aja dengan dia. Kadang itu yang menyinggung perasaan dia. Selanjutnya itu menjaga rahasia. Apapun yang dia ceritakan kepada kita, kita harus menyimpannya dengan baik. Jangan ketika dia bicara dengan kita, jangan bilang ke yang lain ya, kata dia kan. Nanti setelah di belakang dia nggak ada, apa yang dia bicarakan itu sampaikan kepada orang lain. Itu akan membuat persahabatan menjadi tidak awet. Rasa kepercayaan akan hilang, maka persahabatan itu tidak akan lebih bermanfaat lagi. Malahan itu menyakiti salah satunya. Selanjutnya itu jangan bermuka dua. Nah, jangan bermuka dua di sini maksudnya itu apa yang kita sampaikan kepada teman itu, di belakangnya juga seperti itu. Jangan di depan kita baik, di belakang kita membicarakan dia, mengatakan hal-hal yang buruk tentang dia. Jangan sampai itu dilakukan. Selanjutnya itu, jadilah pendengar yang baik buat teman-temanmu. Nah, ketika kita berbicara dengan teman kita, dia curhat tentang masalahnya, kita harus mendengarkan dengan baik. Jangan sampai ketika dia bercerita lagi masalah, ada masalah kan, kita asik dengan HP kita, atau kita sibuk dengan kita yang lain, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu merasa dia tidak dihargai. Dia bercerita, kita sibuk dengan kegiatan yang lain. Selanjutnya itu
Setiap orang memiliki kepribadian yang unik dan khas. Nah, kepribadian dan perbedaan-perbedaan yang tersendiri dimiliki oleh teman-teman kita maupun kita itu akan menjadi sebuah keunikan karena di sana kita menyatukan sebuah perbedaan di mana yang satu misalnya dia memiliki keegoisan yang tinggi, sedangkan yang satu lagi dia orangnya lembut atau dia penurut, itu akan disatukan, itu akan menjadi sebuah keunikan dalam persahabatan yang saling melengkapi. Selanjutnya itu peliharalah kepercayaan yang telah diberikan oleh teman dekatmu. Nah, apapun ketika dia sudah percaya kepada Ananda, jangan sampai kepercayaan itu runtuh karena kita tidak bisa menjaga kepercayaannya. Jadi agar persahabatan itu menjadi awet, kita harus melakukan beberapa hal seperti ini. Adapun lanjutannya itu, berilah dukungan dan pujian kepada teman Ananda. Nah, ketika teman kita mungkin dia merasa tidak percaya diri untuk melakukan sebuah kegiatan, maka kita sebagai temannya harus mendukung dan memuji kemampuannya sehingga dia berani untuk tampil. Karena dia merasa ada yang mendukung dia, ada yang menyupport dia. Karena di dalam pertemanan itu kita harus saling support menyupport. Selanjutnya itu jangan pernah merasa iri kepada teman. Nah, ketika kita berteman, kadang teman itu nggak mestinya bersama kita terus. Mungkin dia ada kegiatan lain yang melibatkan dia bergaul dengan orang yang lain. Kita jangan sampai iri dia berteman dengan yang lain. Karena dalam persahabatan itu kalau kita ada rasa iri, itu tidak akan bertahan. Selanjutnya itu dekat bukan berarti harus tergantung satu sama lain. Nah, di dalam persahabatan itu jangan sampai kita menggantungkan semuanya kepada teman kita. Misalnya ketika kita bersama dengan teman kita, teman itu harus dengan kita terus supaya dia bisa membantu kita. Bukan seperti itu dalam pertemanan. Karena teman itu bukan untuk kita bergantung segala-galanya. Teman itu kita jadikan untuk saling berbagi, saling support menyupport, bukan untuk menggantungkan keinginan kita kepada teman itu. Selanjutnya, sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing. Nah, dengan adanya waktu refreshing bersama teman-teman, ada kegiatan liburan, di sana akan tertimbul rasa erat, rasa persaudaraan. Karena di dalam refreshing itu kita akan melakukan kegiatan yaitu yang banyak melibatkan hubungan kita dengan teman tersebut. Menyisihkan waktu dari kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan belajar, membuat tugas, di waktu yang lain kita sisihkan untuk pergi liburan dengan teman-teman. Selanjutnya itu jangan pernah ragu untuk meminta maaf kepada temanmu. Nah, ketika mungkin kita merasa salah kepada teman itu, jangan sampai ragu kita untuk minta maafnya. Kita mesti melakukan meminta maaf dan teman kita itu juga memaafkan kita. Dengan adanya rasa saling memaafkan, itu akan lebih mengeratkan hubungan persahabatan. Selanjutnya, harus peduli sebagai sahabat yang baik. Nah, ketika kita memiliki teman, memiliki sahabat, kita harus peduli dengan keadaannya. Dia sakit, kita peduli dengan keadaannya. Dia mungkin lagi keadaan memiliki masalah, kita peduli dengan keadaannya. Karena sebagai sahabat, itu kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Rasa empati dan simpati dalam persahabatan itu perlu sekali. Nah, selanjutnya itu sikap membangun tali persahabatan. Di sini yaitu
Jadilah diri yang rendah hati, jadilah pendengar yang baik, berikan pujian yang tulus kepada sahabat, mengalah demi kebaikan sahabat, berani menegur kita dengan sikap yang tegas tetapi santun. Nah, tegas di sini itu di mana teman kita itu nggak akan tersinggung. Jadi seperti itu dikatakan tegas tetapi tidak tegas tetapi santun. Nah, selanjutnya itu setia dan tanggung jawab. Rutinkan untuk mendoakan sahabat. Nah, yang perlu Ananda hindari dalam persahabatan itu ada beberapa hal yang merusak persahabatan. Yang pertama itu sudah tidak ada kejujuran, rasing saling percaya dan rasing saling menjaga menghargai sudah hilang. Selanjutnya adanya persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan, mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi, tidak adanya keadilan keseimbang, tidak adanya keadilan, keseimbangan, kebersamaan dan rasa saling memiliki lagi. Nah, hal-hal ini akan merusak persahabatan. Dan ini perlu Ananda hindari sehingga hubungan persahabatan Ananda dengan teman-teman Ananda itu terbina dengan baik. Selanjutnya itu ada manfaat persahabatan. Nah, di sini ada 3 manfaat persahabatan. Yang pertama, yaitu menambah rasa pertemanan. Menambah rasa pertemanan. Nah, menambah rasa pertemanan di sini, yaitu ketika kita memiliki sahabat, kita akan memiliki rasa pertemanan, memiliki seperti apa yang dirasakan oleh teman kita ikut merasakannya. Kita memiliki banyak teman, memiliki pengalaman, wawasan, karena yang kita miliki, pengetahuan, kadang tidak dimiliki oleh teman kita. Yang dimiliki oleh teman kita tidak memilikinya. Nah, di sini dengan adanya persahabatan, kita akan memiliki rasa pertemanan itu bertambah. Selanjutnya itu saling tolong-menolong. Nah, dengan adanya persahabatan, kita akan sering melakukan kegiatan tolong-menolong satu sama lain. Selanjutnya itu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dengan kita memiliki teman, kita akan semakin percaya diri karena kita merasa ada yang menyupport kita, ada yang mendukung kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga inilah 3 manfaat persahabatan. Yang pertama, menambah rasa pertemanan, sering ditolong orang lain, meningkatkan rasa percaya diri. Ini sangat penting buat kita. Karena itu dalam kehidupan akan berguna untuk diri kita maupun orang lain. Nah, selanjutnya ada 10 langkah menjalin persahabatan. Yang pertama, hargailah sahabatmu. Nah, yaitu pikirkanlah apa yang sahabat kamu berikan kepada sahabat. Pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Nah, ketika kita bersahabat, kita jangan memikirkan ketika kita berteman dengan ini, kita harus mendapatkan ini. Bukan seperti itu. Namun apa yang bisa kita berikan kepada sahabat kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Maka
Yang pertama itu hargailah sahabatmu. Ketika kadang sekarang ini kan karena perubahan kehidupan sosial kan dalam pertemanan, ketika temannya ulang tahun, temannya ini meminta dia harus dapat ini, dia harus memiliki tas dengan harga sebegini, sepatu seperti ini. Kita menuntut teman itu untuk memberikannya seperti itu kepada kita. Jangan sampai itu dilakukan dalam persahabatan. Kita harus menghargai apa yang bisa dia berikan dan apa yang mampu kita berikan untuk sahabat kita tersebut. Selanjutnya, itu jangan bersahabat hanya memperoleh kesenangan. Karena jika demikian itu bukanlah sahabat sejati. Nah, dalam berteman, jangan sampai kita hanya untuk berteman itu memperoleh kesenangan. Itu tidak baik dalam pertemanan karena kalau hanya untuk bersenang-senang itu bukan sahabat sejati. Ketika kita hanya ingin menginginkan seperti itu, berarti ketika kita susah, kita akan ditinggalkan oleh teman tersebut. Karena kita hanya menginginkan persahabatan itu hanya untuk memperoleh kesenangan. Nah, hargai sahabatmu seperti apa yang dia melakukan kepadamu. Hargai seperti dia menghargaimu. Selanjutnya itu berikan dorongan. Dukunglah sahabatmu karena sahabat sejati selalu karena sahabat sejati itu dia selalu saling menyemangati dan saling menolong, selalu mendorong supaya kita bersama-sama dapat menjadi yang terbaik dan bukan saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Sahabat sejati turut bahagia ketika sahabatnya berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Tidak merasa tersaingi, tidak iri dengan apa yang diarahi. Selanjutnya itu bersedia memaafkan. Bersedia untuk memaafkan, jangan biarkan luka itu berkembang menjadi kepahitan. Karena hal ini akan menghancurkan persahabatan yang ada. Maafkanlah kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu dan jangan biarkan itu berlarut-larut dan itu akan merusak persahabatan. Selanjutnya yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Nah, ketika sahabatmu dalam keadaan susah, jangan kita meninggalkannya. Jangan biarkan dia sendiri ketika dia merasakan masalah, mendapatkan masalah, jangan sampai kita tinggalkan dia sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan kepada kita, jangan tinggalkan dia. Bersahabatlah dan tuntunlah dia untuk berubah dan menyadari bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Maka ketika dalam persahabatan itu, jangan sampai kita meninggalkannya dalam keadaan apapun. Selanjutnya itu, jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Nah, sahabat dapat menempatkan diri dan posisi konsisten antara ucapan dan perbuatan. Selanjutnya yaitu yang keenam, jangan mengontrol sahabatmu. Biarkan dia melakukan kebebasannya. Jangan kita kekang hanya untuk kita saja, untuk berteman dengan kita saja. Jangan mencoba untuk mengontrol sahabatmu. Bukan berarti dia harus selalu bersama. Karena memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Namun mengekang itu tidak baik.
Ingat, karena sahabat kita itu bukan monopoli kita sendiri. Karena ia juga mempunyai tema lain selain kita. Untuk itu, jangan sampai merasa dikhianati ketika temanmu bergaul dengan orang lain. Sebaiknya usahakan kamu juga dapat berteman dengan mereka. Hal ini akan membuat kamu dan sahabat kamu lebih menghargai satu sama lain. Yang ketujuh itu, bergembiralah saat senang maupun susah. Jangan sampai kita hanya selalu bersama itu ketika saat senang. Namun saat susah itu kita hanya sendiri merasakannya. Dan jangan hanya ada dengan teman tersebut ketika senang saja. Ketika sahabatmu sedang bad mood, berikanlah perhatian kepadanya. Karena dia butuh sepasang telinga yang mau memahami perasaannya. Yang ke-8 itu, hargailah dia apa adanya. Menerima apa adanya sahabatmu. Jangan menuntut sahabat kita untuk bereaksi dengan cara yang sama seperti yang bisa kita lakukan. Hargai dia apa adanya, termasuk juga keputusan yang dia ambil yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Selanjutnya itu, berusaha menjaga rahasia. Nah, sahabat sejati itu selalu menepati janji, memegang amanah, dan pandai menyimpan rahasia. Jangan membuka aib sahabat. Pandai-pandailah menjaga rahasianya. Janganlah sekali-sekali ngember. Tahu ngember? Nampung, kalau setelah penuh, dicurahin lagi ke yang lain. Jangan sampai kita lakukan itu. Hanya untuk kepentingan kita sendiri. Selanjutnya itu, jangan paksakan kehendakan. Jangan paksakan kehendak. Nah, jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena berbeda persepsi. Jika itu terjadi, jangan berdebat, karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dongkol dan sakit hati. Selanjutnya itu, selesaikan masalah dengan kepala dingin dan terimalah kekalahan dengan lapang dada. Selanjutnya itu, lepaskanlah hasrat untuk menang sendiri demi persahabatan kamu. Nah, ada ini, itu etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Setelah 10 langkah-langkah dalam menjalin hubungan persahabatan yang Ibu sampaikan tadi, itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman. Jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman. Seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawaran. Selanjutnya, hindarkanlah pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Itu yang perlu kita lakukan di dalam, yang perlu kita perhatikan dalam pergaulan. Sehingga ketika berteman itu, jangan sampai kita berteman ketika kita sudah malas, berteman dengan yang malas lagi, sehingga untuk belajar pun malas. Sibuknya itu main. Misalnya kita sedang asik dengan gym, lupa dengan pelajaran, kita misalnya
Ada ini anak-anak ibu yang candu bermain Mobile Legends. Nah, jangan cari teman yang juga kecanduan dengan game online ini. Karena nanti itu akan berpengaruh, akan semakin candu lagi itu bermain game online karena memiliki teman yang sama. Sehingga pelajaran tertinggal. Ini jangan sampai Ananda lakukan. Carilah teman yang mampu menuntun kita untuk yang kebaikan. Itu materi yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk Ananda semua. Nah, di sini itu ada beberapa kegiatan yang akan Ananda lakukan. Ada nanti Ibu bagi 5 kelompok. Itu kelompok yang pertama itu nanti Ibu bagi kartu. Bagi yang mendapatkan kartu pengertian persahabatan, itu dia masuk ke kelompok 1. Bagi yang mendapatkan kartu misalnya ciri-ciri, itu dia masuk ke kelompok 2. Begitupun selanjutnya. Nah, ketika Ananda sudah mendapatkan kartu dan tahu kelompoknya mana dan pembahasannya mana, nanti Ananda akan bekerja sama dengan anggota kelompok untuk berdiskusi tentang materi yang Ananda dapatkan masing-masing. Dengan adanya diskusi, itu akan menimbulkan rasa pertemanan. Nah, di sana akan terlihat juga bagaimana kita menyikapi perbedaan masing-masing. Nah, Ibu harap meski kita dalam pembelajaran online ini, melalui Zoom ini, Ananda juga aktif untuk berdiskusi. Nanti akan Ibu berikan kartunya. Untuk mempermudah ini, kartunya itu sesuai absen saja. Nanti kan kita ada itu 30 orang. Ibu bagi menjadi 5, berarti ada 6 orang. Urutan 1 sampai 6 itu kelompok 1. 7 sampai 12 itu kelompok 2. Begitupun sampai ke urutan yang nomor 30 itu nanti yang masuk ke kelompok 5. Nah, untuk pembahasan nanti akan Ibu kirimkan melalui WA group. Nah, silakan nanti masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Hasil diskusinya nanti disampaikan di WA group. Oke, Ananda. Itulah materi kita hari ini. Baiklah, Ananda. Sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, Ibu nanti juga meminta kepada Ananda untuk menyampaikan bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa penilaian yang nantinya akan Ananda isi. Nanti akan Ibu kirimkan juga di WA group ya. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda karena sudah bersedia mengikuti layanan kita hari ini. Tetap menjaga kesehatan, menjaga iman, imun, serta menjaga jarak dan hindari kegiatan-kegiatan yang nantinya akan merusak atau mengurangi daya tahan tubuh. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.